Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan mempresentasikan beberapa materi berkaitan dengan materi-materi yang telah saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Perkenalkan, saya Feni Delviani, CGP Angkatan 3, Kabupaten Kampar, Riau. Sebelum saya mempresentasikan koneksi antar materi dari materi-materi yang telah saya dapatkan pada modul-modul sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang menguatkan tentang pemahaman saya dalam memahami modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Yaitu adanya kemampuan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam menganalisa potensi dan kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah dengan cara menemukan dan memetakan hal-hal yang unggul dari 7 aset utama untuk memudahkan dalam penyusunan rencana dan strategi yang akan dilaksanakan. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat? Bahwa susunan strategi pemanfaatan aset dapat diimplementasikan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran, program sekolah yang dapat disesuaikan dengan sasaran 7 aset utama. Dengan cara yang pertama, sosialisasi visi dan misi sekolah kepada seluruh warga, bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai di dalam visi sekolah adalah untuk memajukan serta memanfaatkan kekuatan 7 aset utama yang ada di sekolah. Yang kedua, seluruh warga sekolah saling membantu, berkolaborasi dan bekerja sama membuat strategi serta melaksanakan program pengelolaan sumber daya sekolah. Yang ketiga, dengan cara membuat rancangan tindakan menggunakan pola Bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Apabila aset sekolah telah dikelola secara tepat, tentunya berdampak positif pada efektivitas pembelajaran yang terjadi di kelas. Murid-murid akan bersemangat untuk belajar. Setiap murid memiliki bakat, potensi, dan kelebihan tersendiri yang dapat dikembangkan di dalam pembelajaran. Bagaimana materi ini berhubungan dengan materi-materi yang telah didapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak? Inilah beberapa materi yang telah dipelajari yang akan kita koneksikan melalui koneksi antar materi. Materi-materi yang telah didapatkan sebelumnya diantaranya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, coaching, pembelajaran sosial dan emosional, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 1. Koneksi materi dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia. Dengan dasar ini, maka sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia di kelas yang utamanya mengedepankan kepentingan siswa. Dua, koneksi materi dengan nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pemimpin pengelola sumber daya, hendaknya dapat menanamkan nilai-nilai keteladanan
dan pembiasaan perilaku baik yang konsisten diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Dapat menanamkan pemahaman profil pelajar Pancasila kepada siswa sebagai aset utama modal manusia di sekolah. Dengan memahami nilai dan peran guru penggerak, semakin menambah motivasi untuk mengelola sumber daya di sekolah secara maksimal berdasarkan kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah. Tiga, koneksi materi dengan visi guru penggerak. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, khususnya berkaitan dengan aset modal manusia, diharapkan dapat merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh modal aset yang dimiliki sekolah secara optimal. 4. Koneksi materi dengan budaya positif. Pengelolaan sumber daya secara tepat melalui pemanfaatan kekuatan aset jika secara konsisten dilakukan oleh guru dan seluruh warga sekolah akan menjadi sebuah budaya yang positif bagi ekosistem sekolah. 5. Koneksi materi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh sekolah dalam membuat strategi pembelajaran yang memanfaatkan kekuatan aset modal manusia melalui adanya kekuatan dan potensi siswa yang beragam yang dikembangkan melalui rancangan pembelajaran berdiferensiasi. 6. Koneksi materi dengan materi coaching. Sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, proses coaching bersama seluruh warga sangat dibutuhkan, sehingga muncul solusi-solusi yang efektif dalam pemanfaatan kekuatan 7 aset utama sekolah. 7. Koneksi materi dengan pembelajaran sosial emosional. Pemimpin pengelolaan sumber daya dalam setiap tindakannya tentunya perlu mengembangkan 5 kompetensi, yaitu sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 7. Koneksi materi dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bahwa setiap keputusan yang dibuat dari proses pemetaan dan strategi pemanfaatan aset yang akan dilaksanakan oleh sekolah merupakan sebuah keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan bijak, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, dan setelah melalui 9 uji coba proses pengujian keputusan. Pemikiran apa yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul 3.2 ini? Yang pertama, bahwa 7 aset yang ada di sekolah memiliki kekuatan yang dapat memajukan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, untuk memudahkan rencana aksi pemetaan kekuatan dan implementasi strategi pemanfaatan aset dapat menggunakan pola kerja Bagja. Yang ketiga, untuk memajukan sekolah tidak lagi memakai pola berbasis masalah, namun menggunakan strategi berbasis kekuatan aset. Dan yang keempat, setiap materi-materi yang diperoleh sebelumnya memberikan kontribusi positif bagi guru, khususnya CGP, dalam mengelola sumber daya sekolah. Demikianlah presentasi saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih.